Otherworldly Evil Monarch, Bab 255. Judul, Persiapan Junmo Xie untuk Masalah yang Akan Datang. Cita-cita luhur Tang Yuan. Itu bukan masalah. Mata yang mulia tenggelam dalam kontemplasi. Dia tersenyum dan berkata, Ling kecil adalah putriku. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga siapapun yang mencoba menyakitinya. Siapapun yang punya nyali bisa mencobanya. Tuan Wen menghela napas dengan murung. Beberapa orang telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Dan kamu tidak mampu menghancurkan keluarga mereka. Apakah itu akan menyelamatkan putri kamu jika kamu memusnahkan seluruh keluarga pelakunya setelah mereka membunuh putri? Tampaknya Yang Mulia bertekad untuk menempuh jalan ini. Lelang telah berakhir. Para pangeran telah melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Beberapa orang tidak senang karenanya. Yang Mo adalah salah satunya. Namun, kebanyakan orang senang dan puas dan mulai pergi. Tuan Muda Jun hampir tertawa ketika dia melihat Jenderal Dugu melarikan diri dari tempat kejadian dengan kelincahan hantu. Putranya mengikutinya seperti gumpalan asap. Dugu Xiaoyi tetap tinggal dan berjalan ke atas. Tang Yuan dan Song Sang segera datang ke sini setelah semuanya selesai. Aku punya sesuatu yang perlu diatur. Junmo Xie tampak sangat serius. Ini hanya pelelangan. Namun, Junmo Xie diam-diam berpikir, ada apa? Ini tidak mungkin masalah sepele. Seekor kupu-kupu kecil mampu menimbulkan riak. Jadi bagaimana jika ada yang tidak beres dengan pengaturan aula aristokratik pada saat yang begitu genting? Itu bisa dengan mudah menjungkir balikkan seluruh dunia. Paman ketiga, kamu harus pergi keluar untuk membuat beberapa pengaturan. Kita membutuhkan staf kita untuk memperhatikan setiap keluarga yang berangkat dari sini. Mereka harus mencatat secara khusus dengan siapa keluarga-keluarga ini berhubungan. Kemudian, staf kita harus mundur. Mereka tidak boleh meninggalkan petunjuk apapun. Setiap orang harus segera mengumpulkan semua informasi yang mereka bisa. Aku percaya bahwa setiap keluarga yang kuat di kota Tianxiang ada di sini. Dan ini adalah kesempatan besar untuk menentukan kekuatan dan koneksi mereka yang sebenarnya. Ini akan membuat pengaruh mereka sangat jelas. Kamu harus mengatur dengan benar, Paman. Tidak ada kesalahan. Aku mengerti. Aku akan bertindak dengan sangat hati-hati. Wajah Jun Wui agak serius saat dia mengangguk. Saat ini hanya 4 orang yang tahu bahwa aku berada di balik semua ini, Tang Yuan, Paman ketiga, Song Sang dan Pangeran Setara. Paman tidak masalah, Tang Yuan dan Song Sang akan baik-baik saja setelah aku memberi mereka instruksi. Solitary Falcon mungkin punya ide kasar, tapi dia tidak akan menjadi masalah. Pikiran Junmo Xie sibuk membuat perhitungannya, tapi dia tidak benar-benar mengutarakan pikirannya dengan lantang. Dia melihat sekeliling dan matanya akhirnya tertuju pada Yang Mo. Sebuah ide datang padanya. Yang Mo, aku akan menulis sesuatu. Aku ingin kamu memberikan ini kepada ayah kamu begitu kamu kembali ke rumah. Kamu tidak dapat membiarkan orang lain melihatnya. Yang Mo dengan sedih berjanji sebagai tanggapan. Oh, dan itu Hai Chen Feng. Tapi kemudian dia adalah ahli Sky Xuan. Junmo Xie tidak punya waktu untuk memperhatikan keadaan sedih Yang Mo karena dia sibuk memikirkan lubang lingkaran dalam rencananya. Seseorang perlu bersiap menghadapi masalah di depan jika ingin mempertahankan posisi yang tak terkalahkan. Ada banyak orang di tempat kejadian, dan Junmo Xie terus-menerus merasa seolah-olah seseorang sedang menatapnya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada 2 pria berjubah hitam yang berdiri di belakang Putri Ling Meng, dan perasaan krisis besar muncul di dalam hatinya. Lelang sudah berakhir, dan para tamu mulai pergi. 3 pangeran sudah pergi. Faktanya, Pangeran ketiga adalah yang pertama pergi karena dia tidak sabar untuk menunjukkan kepada ayahnya betapa dia anak yang berbakti. Namun, putri masih duduk diam di kursinya. Sang putri tidak pernah menyukai cara ketiga kakak laki-lakinya memperebutkan gelar kaisar. Faktanya, dia tidak akan pernah datang untuk menyaksikan acara ini jika bukan karena ide ayahnya. Orang-orang ini adalah kakakku, dan dia adalah ayahku. Mengapa mereka tidak dekat satu sama lain? Kenapa? Putri Ling Meng tiba-tiba merasa bahwa dia sangat kesepian dan tidak berdaya. Dia biasanya akan meminta dukungan dari Dugu Xiaoyi atau teman-temannya yang lain. Namun, dia benar-benar membutuhkan bahu yang kuat dan pantang menyerah untuk diandalkan. Kapan aku akan menemukan orang seperti itu? Putri Ling Meng selalu cantik dan ceria. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedih saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau keempat pisau lempar itu. Sepertinya pisau milik pria misterius itu adalah satu-satunya hal yang bisa menghiburnya. Dia merasa pedang dingin ini menyimpan kehangatan tubuh pria itu. Kedua pria berjubah hitam itu telah pergi beberapa waktu yang lalu. Nyatanya, Tuan Wen dan Kaisar telah pergi jauh sebelum orang banyak. Secara alami, putri tidak punya hak untuk campur tangan atas keberadaan mereka. Pelayan putri tahu bahwa dia sudah lama tidak meninggalkan istana. Namun, sang putri akhirnya mendapat kesempatan untuk keluar dari istana. Oleh karena itu,
Pelayan itu berdiri di sampingnya dan dengan sabar menyaksikan kerumunan itu bubar. Aula mulai kosong secara bertahap, bahkan itu menjadi sangat kosong. Segera, aroma bunga yang memesona mulai menggantikan bau anggur yang memabukkan. Aula mulai tampak elegan sekali lagi karena aroma orang lain juga mulai tercium darinya. Penerangan aula tampaknya membuka rahasia seseorang. Musik masih diputar, nada suaranya yang ramah sepertinya menceritakan kesedihan dari generasi sebelumnya. Milenium kehancuran. Putri Ling Meng duduk diam sambil mendengarkannya dengan tenang. Musik itu sepertinya membuat sosoknya semakin rapuh dan sunyi. Tuan Muda Jun telah mengatur agar beberapa orang mengawal yang mau kembali ke rumahnya. Anak laki-laki itu telah melalui banyak hal hari ini, dan telah mengalami beberapa pukulan yang sangat berat. Dia datang ke sini dengan semangat tinggi dengan harapan bisa bersenang-senang. Namun, dia kembali dengan sejumlah luka mental. Untuk anak laki-laki berumur 10 tahun, ini tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat kejam. Namun, Tuan Muda Jun tidak mencoba membujuknya. Biarkan saja mencari cara untuk membuatnya bahagia lagi. Pedang perlu diasah. Bunga plum membutuhkan musim dingin untuk berkembang. Tidak ada yang bisa mencapai puncak kecuali mereka menguatkan diri mereka sendiri. Pertumbuhan anak selalu mengandalkan usahanya sendiri. Penghinaan ini telah menaburkan benih dalam pikirannya yang naif dan rapuh. Dia jelas sangat menderita hari ini. Namun, penghinaan ini pasti akan mengarah pada pertumbuhan aslinya. Bertahan dalam masalah ini akan menjadi kekayaan terbesarnya di masa yang akan datang. Tidak peduli apa masa depan yang ada untuknya. Butuh banyak pengalaman seperti itu sebelum bocah itu berubah menjadi pria sejati. Itu hanya sebuah pikiran. Dunia tidak jatuh dari kasih karunia perasaan. Namun, hanya mereka yang tidak dengan sengaja meninggalkan yang layak memainkan permainan kehidupan. Orang tidak pernah benar-benar ambisius. Yang satu naik di atas yang lain ketika dia tidak mampu menahan penindasan. Seseorang hanya mencoba memanjat ketika merasa kehilangan karena diinjak-injak. Semuanya memiliki alasan, dan setiap alasan bisa menghasilkan buahnya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengandalkan dukungan orang lain untuk menahan rasa sakit mereka. Selain itu, pembunuh bayaran Jun tidak mungkin ikut campur dengan cara para dewa. Kekaguman adalah satu hal, bantuan lain. Aku tidak akan membantumu jika kamu tidak dapat menahan rasa sakit kamu sendiri. Jika kamu mati, maka kamu mati. Aku tidak akan mengasihani kamu atas kematian kamu jika kamu tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan orang baik tidak terkecuali. Lagi pula, banyak orang baik mati di seluruh dunia setiap hari. Tuan Muda Jun berpikir, aku tidak akan membantunya. Aku bukan penyelamat, bahkan jika bisa menyelamatkannya, dia tidak akan menemukan bantuan dariku. Tang Yuan sangat bersemangat saat dia naik ke atas. Wajah gemuknya memerah karena kegembiraan. Dia berteriak, keuntungan besar, keuntungan yang sangat besar. Wow, haha, aku berharap dapat menghasilkan uang. Tapi aku tidak pernah berharap bisa menghasilkan sebanyak ini. Aku sangat bahagia. Tang Yuan tiba-tiba melompat saat dia berteriak pada Jun Moxie. 90 juta. 90 juta penuh. Hahaha, sepertinya gendut dalam keadaan histeria. Tuan Muda Jun selalu menganggap sifat gendut ini tidak bermoral. Uang adalah dosa asal. Wajah Song Sang agak muram. Nyatanya, tidak ada jejak kebahagiaan di atasnya. Pikiran Song Sang terpisah dari gendut. Hampir tidak mungkin menemukan anggur ilahi seperti itu. Menjualnya kepada apa yang disebut sebagai bangsawan adalah pemborosan. Bagaimana seseorang dapat mengukur nilai anggur surgawi seperti itu hanya dengan uang? Mengukur nilainya dengan uang tidak lain adalah penghujatan. Namun, dia tidak akan melanggar karena Tuan Muda telah memerintahkan ini. Dugu Xiaoyi melompat kegirangan. Tampaknya keberhasilan lelang yang diselenggarakan oleh Jun Moxie memberinya lebih banyak kegembiraan daripada kesuksesan apapun yang bisa ia raih sendiri. Apa? Jun Moxie tersenyum pada gendut. Bagianmu dari keuntungan puluhan juta. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Apa yang akan aku lakukan dengan itu? Mata Tang Yuan menyipit saat merenung. Kemudian dia dengan murah hati berkata, "Iya, kenapa bukan itu? Aku selalu bermimpi untuk tumbuh dewasa. Tetapi aku tidak pernah punya cukup uang untuk menyadarinya. Keluargaku tidak akan pernah memberi aku uang sebanyak itu, jadi aku tidak dapat mewujudkan impian ini sampai sekarang." Gendut menghela nafas saat ekspresi terpesona melintas di matanya. Namun, itu disertai dengan ekspresi kesal juga. Mungkin di sana juga terlihat lega, bersama dengan kegembiraan karena mencapai lebih dekat ke mimpinya yang telah lama disayangi. Dan beberapa kegugupan juga. Ide bagus apa ini? Katakan padaku. Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi menunjukkan minat. Meskipun dia bertanya dengan santai, dia sebenarnya ingin tahu apa impian gendut. Gendut Tang sama terkenalnya dengan Jun Moxie dalam hal aktivitas tertentu yang tidak dapat diterima secara sosial.
Meskipun Junmo Xie tidak terlalu tertarik untuk mengetahui mimpi lama gendut yang disayangi, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dengan mimpi kotor yang telah lama dikubur gendut di dalam hatinya. Pikiran yang saling bertentangan ini memang sangat aneh. Aku telah berpikir bahwa sekarang aku punya uang, dan uang itu benar-benar milikku. Sebenarnya banyak, cukup bagiku untuk. Tang Yuan tiba-tiba terlihat sedikit sedih. Sepertinya dia menemukan suasana ruangan itu sedikit menekan. Dugu Xiaoyi sangat suka menggoda gendut. Namun, bahkan dia menutup mulutnya untuk mengantisipasi sambil menunggu gendut merasa sedikit lebih nyaman. Aku sering mengunjungi Danau Kabut Roh, dan setiap pendirian memiliki wanita yang menjual tubuh mereka. Namun, orang yang menjual tubuhnya tidak pernah terkonsentrasi di satu tempat. Kebanyakan wanita hanya bernyanyi dan menari. Mereka akan terus melirikku dengan genit dan menunjukkan bahwa mereka tertarik untuk melakukan perbuatan itu. Namun, mereka seringkali menolak bahkan ketika aku menawarkan banyak uang sebagai imbalan. Tang Yuan mendecakkan bibirnya, seolah-olah pikirannya menikmati sisa dari pemandangan yang luar biasa. Semua orang tetap diam. Anehnya, wajah mereka berkerut. Dia benar-benar layak disebut sebagai debauci yang hebat. Apalagi yang bisa diharapkan dari keinginan gendut yang paling disayangi ini. Aku tidak tahan wanita yang bertindak dengan cara ini dan menghasut setiap pria. Tang Yuan tampak marah. Mereka adalah debauci dan akan siap menjual tubuh mereka. Namun, beberapa dari mereka hanya menggantung papan nama dan mengatakan bahwa mereka adalah penghibur. Dan bukan debauci. Aku tidak perlu melompat dari satu tempat ke tempat lain jika uang tidak menjadi masalah, bukan? Apakah para wanita ini benar-benar menganggap diri mereka sebagai orang suci? Semua orang masih tetap diam, tapi kata-kata si gendut masih tampak agak masuk akal. Jika ini bukan tentang uang, dan mereka sangat peduli untuk terlihat buruk di depan umum, maka mereka harus mencari seorang pria dan menikah. Bukankah itu membuat hidup mereka lebih nyaman dan aman? Pasti akan. Para penghibur ini juga pelacur. Aku akan mengubur mereka dengan perak, dan melihat apakah mereka bersedia menjual tubuh mereka atau tidak. Suara Tang Yuan sepertinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Otherworldly Evil Monarch, Bab 256. Judul, Saudaraku, maukah kamu menjadi kambing hitam aku? Gendut, ini sempurna. Ini luar biasa. Junmo Xie menyeka mulutnya. Sepertinya dia tidak bisa menemukan kata yang tepat. Dia bisa mengingat dengan jelas kapan terakhir kali gendut mengalami hal seperti ini. Kata-kata ini jelas membawa kembali paranoia itu. Gendut jelas sudah kehilangan akal sehatnya. Tuan Muda Jun hanya bisa menggambarkan ini sebagai orang miskin kehilangan akal sehatnya jika dia menghasilkan terlalu banyak uang. Gendutang, kamu terlalu tidak tahu malu. Dugu Xiaoyi memerah karena marah. Matanya yang seperti almond terbuka lebar karena marah. Dia menahan napas untuk mengantisipasi mimpi berharga Gendut Tang. Namun, dia tidak mengira akan mendengar sesuatu yang tidak tahu malu. Jelas bahwa kebencian Gendut Tang telah mencapai ranah yang sama sekali berbeda. Gendut, jangan terlalu marah. Uhuk. Junmo Xie terbatuk 2 kali. Mari kita ke bisnis dulu. Tentu, tapi aku akan menyewa beberapa gerbong setelah kita selesai di sini. Lalu aku akan meminta mereka membawa uang itu ke Spirit Folk Lake. Aku akan menghabiskan sepanjang malam menghabiskan banyak uang. Mari kita lihat siapa yang bisa menolak aku. Tang Yuan melambaikan tangannya dengan cara yang sangat sombong. Tiba-tiba, dia merasa tenggorokannya menjadi kering. Kemudian, pandangannya tertuju pada segelas anggur dan dia menghabiskannya dalam satu tegukan. Mengenai pelelangan ini, Tuan Muda Jun langsung tenggelam saat pandangannya menyapu kerumunan. Dia merasa sangat tertahan tiba-tiba, dan tidak bisa mencegah ekspresinya menjadi serius. Ada beberapa ahli Sky Swan yang hadir, Jun Wuyi, Song Sang, dan Hai Chen Feng. Faktanya, Jun Wuyi adalah pamannya sendiri. Namun, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tidak penting di depan ekspresi itu di mata Junmo Xie. Ketegasan yang dingin dan tajam di matanya benar-benar menakjubkan. Jun Wuyi tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. Mungkin temperamen unik seperti itu dibutuhkan pada seseorang yang menempati posisi teratas. Mengapa ada kebutuhan untuk pamer jika kamu berada di puncak? Reaksi yang tidak disengaja untuk menjauh dari dunia sungguh menakjubkan. Bahkan jenderal berpengalaman yang telah melihat dan memimpin banyak perang selama hidupnya tidak bisa menahan perasaan penindasan yang tulus di dalam hatinya. Jadi, apa yang bisa dikatakan seseorang tentang yang lain? Lelang ini adalah idemu. Apakah kamu mengerti Tang Yuan? Junmo Xie dengan tegas menatap Tang Yuan saat dia berbicara. Lelang ini adalah ideku. Tang Yuan menggaruk kepalanya. Ada ekspresi kebingungan di wajahnya. Dia pasti bingung dengan arti kata-kata Junmo Xie. Namun, dia bahkan lebih bingung karena Tuan Muda Jun memanggilnya sebagai Tang Yuan.
Tuan Muda Jun sangat jarang memanggil Gendut dengan nama asli dan lengkapnya. Persahabatan kedua anak muda ini memang sangat dalam. Sedemikian rupa, sehingga keduanya akan saling menyapa dengan hampir semua nama dengan bercanda, dan tidak ada pria yang akan tersinggung karenanya. Oleh karena itu, ini adalah istilah panggilan yang langka. Betul sekali, lelang ini sepenuhnya adalah ide kamu. Tidak peduli siapa yang bertanya, lelang ini adalah idemu. Paham, nada suara Jun Mo Xie menjadi lebih tegas. Aku berkata, tidak peduli siapa yang bertanya. Jawabannya akan sama. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Bahkan jika kamu bertanya, ini semua adalah ideku. Gendut Tang terdengar agak puas. Aku tidak bisa memikirkan siapapun yang lebih pintar. Hanya aku yang punya otak untuk menyusun rencana ini. Aku mengawasi segalanya dan tidak ada yang salah. Siapa yang berani meragukan aku? Siapa yang berani tidak setuju? Siapapun yang meragukan aku akan mati. Siapapun yang mempertanyakan otakku akan binasa. Persis. Satu-satunya niat kamu adalah menghasilkan uang. Dan bangsawan punya uang. Itulah alasan tempat ini disebut aula aristokratik. Beberapa orang diundang, sementara yang lain tidak. Ini semua dilakukan untuk menghasut persaingan dan konsumsi. Dengan kata lain, semuanya dilakukan untuk menghasilkan uang. Mengerti? Jun Mo Xie memelototinya. Aku akan menjelaskan semuanya nanti jika kamu tidak mengerti sekarang. Tapi kamu adalah pendiri aula aristokratik mulai sekarang. Seluruh rencana ini milikmu. Kamu akan segera memberitahu aku mengapa dan apa dari semuanya. Dan kamu akan tetap diam jika kamu tidak dapat memikirkan penjelasan yang masuk akal untuk sesuatu. Juga, kamu tidak bisa pergi ke Danau Kabut Roh sesuka kamu. Nyatanya, kamu seharusnya tidak melangkah keluar dari aula ini. Jun Mo Xie menjadi berkepala keledai dan tegas. Saudaraku, kamu akan menanggung beban rahasiaku. Ini tidak membutuhkan pembenaran apapun. Aku seorang jenius. Ini hanya masalah kecil, bukan apa-apa untuk otak besarku. Tentang apa semua ini? Wow, haha. Tang Yuan tertawa terbahak-bahak. Tang Yuan telah mengatakan semua ini dengan cara yang sangat santai dan mudah meskipun seluruh tubuhnya beriak kebingungan. Tapi seseorang benar-benar tidak tahu dari sikapnya. Namun, dia dikhianati oleh pandangan sempit yang dia bidik ke arah Jun Mo Xie. Visinya mengandung jejak kecemasan ekstrim yang tidak bisa dia sampaikan dengan kata-kata. Tang Yuan tidak bodoh, padahal dia sangat cerdas. Mengapa Tuan Muda Jun memilihnya sebagai rekannya jika tidak cukup pintar untuk pekerjaan itu? Gendut jelas tahu bahwa ada alasan di balik kata-kata temannya itu. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia pasti memikirkan sesuatu. Ini ada hubungannya dengan situasi keluarga Jun. Jun Mo Xie benar-benar luar biasa. Aku harus memikul beban ini di punggungku kali ini karena tidak ada orang lain yang bisa. Gendut sangat menyadari bahwa tidak ada orang yang lebih cocok untuk posisi ini saat ini. Oleh karena itu, dia meninggalkan keraguannya untuk nanti, dan mengambil tanggung jawab tanpa mengetahui detailnya. Tapi, kebanyakan orang masih akan mencurigai Jun Mo Xie untuk ide ini. Namun, mereka tidak pernah diizinkan untuk memastikannya. Dia dan idenya harus tetap tidak ditautkan. Gendut selalu menganggap Jun Mo Xie sebagai saudaranya. Faktanya, keluarga Tang memiliki beberapa anak muda lain di generasi Gendut. Namun, Tang Yuan selalu lebih mengasosiasikan dirinya dengan Tuan Muda Jun daripada saudara kandungnya sendiri. Oleh karena itu, Gendut telah memilih untuk membantu Jun Mo Xie tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari masalah tersebut. Wajah Dugu Xiaoyi menjadi pucat. Dia naif dan muda, namun, dia masih cukup cerdas dan jelas merasakan sesuatu. Dia mungkin tidak dapat menyadari gawatnya situasi, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya khawatir. Dia bisa merasakan bahwa masalah ini akan melibatkan Tuan Muda Jun jika itu terungkap. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Bahkan jika itu ternyata menjadi masalah yang sepele pada akhirnya. Jun Mo Xie merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan saat melihat kecemasan di mata Tang Yuan dan kekhawatiran di wajah Dugu Xiaoyi. Dia berpura-pura tersenyum acuh tak acuh saat berkata, "Bukan apa-apa, apakah kamu tidak melihat pamanku di sana? Dia ahli strategi yang berpengalaman. Apakah kamu melihat ketakutan di matanya? Bukankah itu sudah cukup jelas? Paman aku akan menjadi yang paling khawatir jika ada sesuatu yang besar. Tidak apa-apa jika kamu tidak mempercayai kata-kataku. Tapi apakah kamu tidak percaya pamanku?" Dugu Xiaoyi segera berbalik dan memandang Jun Wuyi yang duduk tegak di kursinya dengan sedikit senyum di wajahnya. Faktanya, tidak ada jejak kekhawatiran di wajahnya. Jun Wuyi tersenyum saat gadis muda itu memandangnya dan berkata, "Jangan khawatir, lakukan saja seperti yang diperintahkan. Keluarga Junku akan terus bertahan di Kekaisaran Tianxiang selama keluarga super tertentu tidak ikut bermain."
Gadis muda itu langsung merasa diyakinkan setelah mendengarkan kata-kata Junwuyi meskipun dia mengucapkannya dengan nada yang sangat membosankan. Namun, dia telah mengekspos setiap variabel persamaan tanpa membuat kelalaian. Kata-katanya datang untuk meyakinkan gadis muda itu, tapi hanya membuat Gendut lebih khawatir. Gadis muda itu jelas bukan tandingan kecerdasan Gendut. Gendut dengan jelas memahami bahwa ada sesuatu yang salah meskipun dia tidak memiliki wawasan tentang misteri ini. Mengapa Tuan Ketiga Jun mengatakan hal seperti itu jika semuanya baik-baik saja? Kata-kata Tuan Ketiga Jun jelas tidak keluar karena kesalahan. Tapi mengapa keluarga super itu ikut bermain? Bahkan keluarga kerajaan tidak bisa memberikan tekanan seperti itu pada Juns. Aku harus melakukan segala daya untuk membantu saudaraku. Gendut dan gadis kecil itu tidak menyadari bahwa kecemasan yang baru saja mereka rasakan adalah emosi sebenarnya dari Hitman Jun. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa hanya segelintir orang yang pernah bisa melihat perasaan sebenarnya dari Hitman selama seluruh keberadaannya. Tiba-tiba, seseorang datang melaporkan bahwa Putri Ling Meng telah mengundang Dugu Xiaoyi ke bawah. Dugu Xiaoyi berdiri dan melirik Jun Moxie. Jun Moxie tersenyum saat dia mengangguk agar dia melanjutkan. Dugu Xiaoyi mengambil 2 langkah menuju pintu keluar, tapi kemudian tiba-tiba berbalik dan menghampiri Jun Moxie. Dia membelai kerahnya saat dia berbisik, "Kamu, hati-hati. Kamu tahu kamu idiot." Dia menundukkan kepalanya setelah dia selesai. Kemudian, dia dengan cepat berlari keluar ruangan. Little White dengan enggan melihat tubuh Jun Moxie sejak mereka memasuki ruangan bersama dengan Dugu Xiaoyi. Sepertinya dia tidak ingin pergi. Namun, dia terlalu cepat mengikuti Dugu Xiaoyi ketika dia melihat perubahan pada sikap Jun Moxie. "Baik, saatnya sibuk. Gendut, kamu tidak dapat mengeluarkan uang saat ini." Jun Moxie segera menahan keinginan lama Gendut. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menuliskan nama dari beberapa tanaman obat di atasnya. "Kirimkan berita, kita perlu membeli ramuan ini dengan harga berapapun." Jun Moxie dengan hati-hati menyerahkan kertas itu kepada Tang Yuan. "Lebih banyak lebih baik, lebih cepat lebih baik. Rumput bintang surgawi, ramuan reishi 3 warna, akar 9 suan, dupa garis mimpi, rumput chiba, daun kumis naga, ginseng hitam, buah bambu hitam, batang ulat sutra." Tang Yuan menghirup udara. Dia cukup berpengetahuan untuk mengetahui nilai dari tumbuhan ini. Selain itu, dia sepenuhnya diambil oleh jumlah yang dibutuhkan. Dia telah menyadari bahwa bahkan bagian keuntungannya sendiri dari pelelangan akan hilang dari jarinya pada saat ramuan ini dibeli. "Tuan muda ketiga, saudaraku." Wajah Tang Yuan berubah cemberut. "Ini telah menjadi tujuan hidupku. Aku telah menjalani seluruh hidupku untuk tujuan ini sendirian. Kamu tidak bisa begitu kejam kepadaku. Aku sudah hanya mendapatkan sedikit uang yang bisa aku sisihkan. Kamu harus mempertimbangkan bahwa aku telah diusir dari rumah keluargaku." Sedikit uang yang dibicarakan Tang Yuan diperkirakan sekitar 10 juta tael perak. Harus disebutkan bahwa pengeluaran militer dari seluruh kekaisaran Tianxiang adalah sekitar 30 juta tael perak per tahun. Jun Moxie menendang kakinya saat dia tersenyum. "Berhenti dengan omong kosong. Percepat. Tahukah kamu berapa banyak uang yang akan dihasilkan balai aristokrat setelah tumbuhan ini dikumpulkan? Kamu tidak dapat melihat apa yang aku bisa. Jika kamu berpikir bahwa keuntungan kita saat ini luar biasa, maka kamu bahkan tidak dapat membayangkan volume keuntungan berikutnya. Itu akan melampaui kemampuanku. Aku tidak tahu akan seperti apa keuntungan besar jika ini dianggap kecil." Gendut mengangkat alisnya sejenak dan tertawa. Itu bagus. Tuan muda ketiga, anggur ini. Akankah kita benar-benar menjual anggur ini hanya sekali? Mengapa kita tidak bisa menjualnya lagi? Sangat disayangkan. Tidak pernah. Apakah kamu tidak memahami kebenaran masalah ini? Semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Jun Moxie melambaikan tangannya dengan tegas. Nilainya turun jika ada terlalu banyak sesuatu. Anggur ini cukup baik untuk membuat mereka menghabiskan begitu banyak uang. Apakah mereka akan berpikir bahwa itu sangat berharga jika mereka bisa mendapatkannya kapanpun mereka mau?